Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil an'am Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menonton video ini, dan berkat rahmat hidayahnya pula saya masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menyampaikan beberapa hal yang insya Allah berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa pula kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya, Muhammad Farhan Bangsawan, mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, membawakan sedikit ceramah singkat yang berjudul Memuliakan Anak Yatim. Dalam Islam, anak yatim ditempatkan pada posisi yang tinggi. Memuliakan dan menyayangi mereka adalah salah satu kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan mencintai anak yatim, kita akan dapat kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Muhammad SAW yang menjelaskan dan menerangkan tentang hal ini. Dalam surah Al-Ma'un misalnya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'uul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Maka dari itu, saya mengajak kawan-kawan baik untuk mencintai anak yatim, karena ada beberapa kemuliaan hidup yang bisa dicapai dengan memuliakan anak yatim. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk memuliakan anak yatim. Yang pertama, membawa berkah ke dalam rumah. Dengan mencintai dan merawat anak yatim, maka insya Allah akan banyak kelimpahan berkah yang ada pada rumah kita. Tidak peduli seberapa bagus atau jelek rumah kita, Allah telah menyelimuti dengan keberkahan. Ada hadis dari Ibnu Majah, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin, di dalam rumah yang terdapat anak yatim diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Poin kedua, terpenuhi kebutuhan hidup. Terpenuhi kebutuhan hidup dengan menyantuni anak yatim, kita akan merasakan banyak keberkahan hidup. Maka dari itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan untuk menyantuni anak yatim. Sebab tidak hanya berguna sebagai jaminan surga di akhirat, namun Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan akan memenuhi kebutuhan hidup bagi seseorang yang menyantuni anak yatim. Karena dengan kita menyantuni anak yatim, maka akan seperti berinfak di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta bagi hamba yang menyantuni anak yatim tersebut. Ada hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minum, sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Poin yang ketiga, untuk memuliakan anak yatim yaitu melembutkan hati dan jiwa. Bukan hanya memberikan keberkahan bagi hidup saja, namun mengasihi anak yatim juga akan melembutkan hati kita, sehingga jiwa ini menjadi jiwa yang pemurah.
hati yang lembut dan jiwa yang kumur adalah sifat yang dicintai Rasul. Dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan poin keempat, mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Masya Allah, kemuliaan dan mencintai anak yatim tak hanya kita rasakan dalam kehidupan di dunia, namun Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjamin hambanya mendapatkan perlindungan di hari kiamat bagi mereka yang mencintai anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengajak orang yang masih di anak yatim dan berlaku ramah padanya serta manis tutur katanya. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan mengerti kekurangannya, dan tidaklah menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperoleh oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir, poin kelima, insyaallah dekat dengan Rasulullah di surga. Masya Allah, nikmatnya dekat dengan Rasulullah di surga. Keutamaan yang didapat dengan memuliakan anak yatim adalah memperoleh kedekatan dengan Rasulullah di surga nanti. Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Sambil Rasulullah memperlihatkan jarinya, memperlihatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Itulah kedekatan bagi orang yang memuliakan anak yatim. Masya Allah, seberapa mulianya anak yatim di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kita, Rasulullah SAW. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga berkah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada buruknya, maafkan saya sebagai pribadi menyampaikan ceramah singkat ini karena masih di proses belajar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.